Bab 1916, Bala Bantuan, 1 Musuh 2. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyusia. Plus mematikan mengatur ulang, situs web terbaru, Wilayah Iblis Liar, medannya luas, pasukan dari 3 pusat kekuatan telah ditempatkan di sini, tetapi Raja Iblis Tulang Putih selalu mengadopsi situasi menahan pasukannya. Di sisi lain, Tiran Tianxiong dan pengawal pribadi Serigala Naga Iblis Hitam bertarung dengan sangat sengit. Meski begitu, Raja Iblis Tulang Putih tidak memanfaatkan api, dan dia telah menggunakan pengereman statis. Selain itu, tempat ini dapat dianggap sebagai medan perang nomor 1 dari 10 medan perang kuno karena fakta bahwa itu juga merupakan lokasi 2 penjara iblis kota. Di antara mereka, penjara penindas iblis yang menyegel 2 Raja Putih berada di alam iblis liar yang dalam. Adapun penjara penindas iblis yang menyegel satu-satunya Raja Merah, itu tersembunyi di kedalaman medan perang Resentful Mansion. Itu tidak diketahui dan sangat tersembunyi. Bahkan jika itu adalah orang kuat lainnya, hanya ada sedikit orang yang tahu. Tidak, jika kita terus seperti ini, aku khawatir kita semua akan jatuh di sini. Pada saat ini, di daerah gurun hitam yang tandus, peperangan yang tak terhitung jumlahnya dan suara monster yang bertarung di langit, satu demi satu, di antara monster yang kalah, beberapa sosok tidak tahan. Tetap bergumam, mereka dipenuhi bekas luka, dan aura mereka sangat lamban. Jelas bahwa mereka telah mengalami pertempuran yang sangat sengit. Kedua, di belakang mereka, pasukan monster hitam membantai mereka dengan moral yang tinggi. Tuan Yao Shuai, kami bertarung dengan mereka. Sama sekali tidak ada pengecut di antara para prajurit di negara setan segudang kami. Melihat ke kejauhan seperti belalang. Kemanapun mereka lewat, apakah itu gurun hitam atau beberapa monster yang tidak bisa bergerak karena cedera, mereka semua lenyap dalam sekejap, dan monster di belakang mereka prajurit meraung. Tenangkan aku, kita tidak bisa jatuh begitu saja seperti ini, kalau tidak. Pada saat ini, mata iblis tampan itu menyipit dan dia berkata dengan dingin, dan ada kemarahan yang dalam di matanya. Hahaha, Tuan Ular, gurun memang favorit bawaanmu. Hari ini, biarkan kalian berdua menemani kalian, pasukan 10.000 monster, untuk dikubur di sini sepenuhnya. Pada saat ini, kedua komandan monster berdiri di langit dengan pasukan besar puluhan ribu, dan mencibir. Keduanya, dengan 2 tanduk hitam di satu kepala, berbentuk seperti manusia, berdiri tinggi di langit dan meraung dingin. Setan banteng berwajah biru. Panglima tertinggi dari pembangkit tenaga listrik di tahap awal tahap Dewa Pertarungan Bintang 8 di bawah Tiran Tianxiong. Orang lain terlihat persis seperti manusia, tidak ada yang aneh, tetapi napas di tubuhnya juga berada di tahap awal Dewa Pertarungan Bintang 8. 2 komandan iblis tahap awal Dewa Pertarungan Bintang 8, bersama dengan puluhan ribu legiun monster-monster elit di belakang mereka, tentu saja tidak akan memiliki ketegangan dalam menghadapi pasukan yang tua, lemah, sakit, dan cacat, yang jumlahnya hanya kurang dari 10.000. Saya harap Raja Iblis dapat melindungi pengawal pribadi. Saya akan menunggu, dan saya akan mati tanpa penyesalan. Melihat pemandangan ini, Dao Shenran yang tak terhitung jumlahnya tersenyum dan berkata di sekitar gurun hitam seperti dewa kematian. Pemimpin itu mengeluarkan senyum lega, dan kemudian seluruh tubuhnya tiba-tiba terbakar, dan aliran racun yang sangat beracun menyapu keluar bersama dengan bayangan ular hijau berukuran 1000 meter. Ular tua, jenderal yang cakap di sekitar Raja Iblis 10.000, kekuatannya telah mencapai tahap tengah Dewa Pertarungan Bintang 8, tetapi sayangnya napasnya lemah sekarang, dan dia dipukuli oleh 2 pembangkit tenaga Dewa Pertarungan Bintang 8 awal. Jangan bicara omong kosong, kamu dan aku akan melakukannya dan menangkapnya. Setelah Sunsi, Iblis banteng berwajah biru berbicara lebih dulu dan berkata kepada iblis lain di sampingnya. Baiklah, tapi racun di tubuh orang ini sangat aneh, hati-hati. Begitu suara itu jatuh, tubuh banteng iblis berwajah biru itu bergetar, dan tubuh banteng iblis berukuran 1000 zang keluar. Tanduk Cian ditutupi dengan jejak garis-garis jahat, dan dengan aura mengerikan di sekujur tubuhnya, seluruh gurun ternyata dipenuhi dengan sedikit rasa dingin. Ular tua, coba tandukku. Sebelum kekuatan racun yang menyilaukan di sekitar tubuh ular abis, banteng iblis berwajah biru itu mendengus dingin, tubuhnya bergetar, dan tubuh besar itu ternyata ditembakkan langsung ke tempat tuan ular. Aliran udara mengerikan yang dibawa sepanjang jalan benar-benar membuat kehampaan berdengung,
dan karena kekuatan besar yang terkandung dalam tubuhnya, seluruh kehampaan mengeluarkan suara samar-samar yang hancur. Tidak bagus. Melihat tubuh banteng iblis berwajah hijau yang agresif itu datang, dan bahkan tanduk banteng itu ditutupi dengan garis-garis jahat di wajah hijaunya, mata ular tua menyusut rapat dan dia kehilangan suaranya. Bundel ular, tarian 10.000 ular. Melihat kejadian ini, Snake Suai hanya bisa menggertakkan giginya, dan jejak esensi darah hijau keluar dari tubuhnya, dan kemudian bayangan ular hijau yang tak terhitung jumlahnya keluar darinya. Hahaha, Tuan Ular, seranganmu terlalu lemah. Ketika bayangan ular yang tak terhitung jumlahnya bersentuhan dengan tubuh kokoh banteng iblis berwajah biru, mereka dengan mudah terguncang oleh tanduk mereka dan menghilang. Hanya ada cara ini. Melihat banteng iblis berwajah biru yang menakutkan itu, mata Snake Handsome mengendur, dan kemudian pil iblis yang berkedip dengan cahaya hijau terang muncul dengan lembut. Bakar pil iblis itu. Sebagai gantinya Anda akan memperoleh tenaga yang sangat besar dalam waktu yang singkat, harga yang Anda bayarkan adalah kerugian total. Namun, tepat saat telapak tangan Snake Suai berputar dan menggeliat dengan liar, nyala api kuning lembut membungkus tubuhnya dengan ringan, dan bahkan di kaki iblis banteng berwajah biru yang sudah dekat, ada retakan api langka satu demi satu, tiba-tiba meledakkan gurun hitam dan muncul, mengisolasi sepenuhnya Snake tampan dan iblis banteng berwajah hijau. Dan dalam retakan api, seberkas cahaya menyapu dari langit, dan dalam sorotan api, tampaknya ada sosok kurus yang terbungkus api kuning. Apakah ada perubahan? Melihat sorotan cahaya itu, monster lain yang tampak seperti manusia melangkah mundur dengan tiba-tiba, karena dari sorotan cahaya itu, dia dengan jelas mencium aura yang menakutkan, api dan kekuatan yang terkandung di dalamnya. Aku khawatir itu pasti tidak sederhana. Ini adalah, dalam sekejap, Snake tampan yang dikelilingi oleh api kuning melihat ini, tetapi perlahan membuka matanya, menatap sosok kurus dalam sorotan cahaya, dan kehilangan suaranya. Xiao Yan, itu benar, orang yang datang adalah Xiao Yan. Berpura-pura menjadi hantu. Matilah si tampan ini. Melihat sinar cahaya yang tiba-tiba menembus langit dan sosok api yang terkandung di dalamnya, iblis banteng berwajah biru itu tidak punya niat untuk berhenti. Tubuhnya tiba-tiba berputar, tanduknya berkedip dengan garis-garis yang menyeramkan, tiba-tiba menghadap Xiao Yan Tian Ling Gai yang tertusuk. Jenis penindasan berat yang terkandung di dalamnya, bahkan Dewa Pejuang Bintang 8 yang asli, hanya bisa menghindarinya untuk sementara. Bang bang bang. Pada saat ini, sosok api kuning itu tersenyum sedikit, dan kemudian telapak tangan yang bermandikan api. Abadi emas perlahan terentang dan langsung memegang tanduk yang menakutkan itu, sedangkan untuk kengerian yang terkandung di dalam tanduk itu, kekuatannya benar-benar terlarut olehnya. Keluar dari sini, sebuah suara yang sangat arogan, disertai dengan kekuatan tangan, tiba-tiba menggoyangkan tanduknya. Xiao Yan gelombang itu adalah pembangkit tenaga listrik di tahap awal Dewa Pejuang Bintang 8. Tidak cocok untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama, ayo pergi. Komandan ular itu tiba-tiba memanggil, suaranya sangat mendesak. Namun saat ini, di atas langit, tanduk kuat dari iblis banteng berwajah biru yang agresif itu berayun sesuka hati di lengan Xiao Yan yang terbungkus api abadi. Sebaliknya, kekuatannya tidak seimbang, dan dia langsung berputar, dan tubuhnya diayunkan oleh ayunan Xiao Yan. Lepaskan. Dengan mendengus dingin, Xiao Yan mengayunkan dengan keras, dan segera raksasa ini menghantam gurun hitam seperti meteor yang jatuh ke dunia. Suara tabrakan besar yang bergema di langit dan bumi mengguncang pikiran banyak orang. Gulu. Adapun monster yang terluka di belakang komandan ular, sudut mulutnya menjadi kering, dan dia menatap kosong ke arah sosok yang berdiri di langit di atas pilar cahaya. Kapan kekuatan Xiao Yan menjadi begitu mengerikan? Weng Om, di padang pasir hitam, alur besar ribuan meter langsung dihantam oleh iblis banteng berwajah biru. Tuan Ular, apakah Anda baik-baik saja? Setelah Xiao Yan untuk sementara waktu menyelesaikan iblis banteng berwajah biru, ia muncul dari sorotan cahaya. Adapun pasukan puluhan ribu monster yang mengelilingi mereka tidak berani maju sama sekali, dan mata mereka terkejut. Melihat Xiao Yan di depannya seperti melihat monster. Itu mata kikuk lelaki tua itu, kamu benar-benar menakutkan. Ular meletakkan tangannya di bahu Xiao Yan, merasakan kekuatan mengerikan di tubuh Xiao Yan, dan tidak bisa menahan tawa. Oh, ini, terobosan. Setelah induksi sederhana, si tampan ular tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Yah, itu menerobos sedikit.
Dan musuh-musuh di medan perang Tianyuan telah sepenuhnya diusir. Xiao Yan tersenyum riang, cukup santai. Apa? Setelah mendengar perkataan si tampan ular, pupil matanya tiba-tiba mengecil, seolah mendengar sesuatu yang membuatnya takut. Saat kekuatan Xiao Yan masih dalam tahap awal Douxian Bintang 7, ia mampu mengimbangi pertarungan dengan tahap awal Douxian Bintang 8. Sekarang setelah ia berhasil menembus tahap tengah Douxian Bintang 7, kekuatan tempur semacam itu mungkin. Terlebih lagi, seperti yang dikatakan Xiao Yan dengan enteng, pegunungan Tianyuan telah sepenuhnya diusir saat ini, dan hatinya bahkan lebih menakutkan. Di medan perang Tianyuan, ada 100.000 legiun binatang iblis dari Raja Iblis bermata jahat, di mana tingkat bahayanya, saya khawatir. Kita bicarakan nanti, tunggu sampai saya selesai menangani kedua orang ini dulu. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, ia terjun ke dalam pertempuran. Omong kosong apa? Ada Raja Iblis bermata jahat dan 100.000 legiun binatang iblis di medan perang pegunungan Tianyuan, dan Anda mencoba menaklukkan mereka. Dasar bodoh. Pada saat ini, iblis tampan yang tampak seperti manusia itu mendengus dingin. Berhenti bicara omong kosong, lakukan saja, kalau tidak kamu tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Xiao Yan membuka mulutnya dengan lembut, sedikit meregang, dan berkata dengan malas. Tampaknya setelah menerobos tahap tengah 7 Dewa Pejuang Bintang, kendali kekuatan Xiao Yan menjadi lebih kuat. Boom! Dengan suara keras, monster yang tampak seperti manusia itu tiba-tiba bergidik, tubuhnya hancur, dan dia langsung berubah menjadi monster berbentuk harimau, tubuh besar yang dikelilingi oleh monster hijau yang ganas, dan bulu-bulu halus itu tampaknya memiliki semacam efek khusus di bawah angin, sihir umum. Ayo berkumpul, Xiao Yan mendengus dingin, dan api kuning itu tiba-tiba membentuk ular piton raksasa yang ganas di depan tubuhnya. Ular piton raksasa yang dibentuk oleh api kuning, mata ular api 4 warna bersinar dengan suhu yang sangat dingin, dan sisik ular yang tak terhitung jumlahnya yang dikelilingi oleh api mengandung kekuatan yang tak tertandingi, dan huruf ular itu tampaknya cukup untuk memuntahkan semuanya. Hancur bersih, iblis banteng berwajah biru, Yuegu Yaohu, dalam sekejap, melihat serangan mengerikan di samping Xiao Yan, kedua komandan iblis itu mendengus dingin pada saat yang sama, tubuh binatang iblis itu meletus, dan energi iblis yang menyilaukan naik ke langit, mengirim keduanya pergi. Tubuh monster itu bahkan lebih mengerikan. Pada saat ini, bulu-bulu kecil yang tak terhitung jumlahnya pada iblis banteng berwajah biru berkedip dengan cahaya redup yang langka, dan cahaya redup itu benar-benar menyerap kekuatan di gurun yang gelap, dan mata binatangnya mengandung haus darah yang sangat gila, terkunci erat pada Xiao Yan. Di sisi lain, surai harimau iblis busur bulan dikelilingi oleh energi iblis, dan di seluruh tubuhnya ada busur bulan yang samar-samar mengeras. Kekuatan yang mengerikan itu menyapu. Bunuh aku. Melihat dua serangan ganas itu, Xiao Yan tidak takut, dan melepaskan niat membunuh yang dingin. Jika kekuatannya masih dalam tahap awal 7 bintang Douxian, dia mungkin sedikit takut, tetapi sekarang dia sudah berada di tahap tengah 7 bintang Douxian. Jika dia berhadapan dengan tahap awal 8 bintang Douxian, selama dia bukan orang yang sangat mesum, jelas itu tidak akan menjadi masalah. Jelas, kekuatan dua orang di depan mereka berada di tahap awal 8 bintang Douxian, dan mereka hanya di bagian bawah. Boom! Gelombang panas menyapu seluruh gurun hitam, dan lingkaran energi api dilepaskan dari ular piton api, benar-benar menjerat monster yang mencoba menyerang. Suhu api suci yang membakar membuat mereka tidak bisa bergerak. Tabrakan. Pada saat ini, iblis banteng berwajah biru itu meraung kemana-mana, menginjak-injak gurun hitam, dan meledakkan Xiao Yan dengan kekuatan penghancur yang luar biasa. Qi Cheng Qi. Pada saat ini, ular piton api itu menukik ke bawah, membawa api kuning, langsung menghadap ke arah iblis banteng berwajah biru. Tir lala. Keduanya baru saja bersentuhan, dan suara yang luar biasa tajam itu tiba-tiba merangsang jiwa setiap monster yang hadir. Boom! Dengan suara, api kuning perlahan mengalir ke tubuh iblis banteng berwajah biru di sepanjang tepi tempat keduanya bersentuhan, dan suara yang memekakkan telinga memenuhi udara. Ah! Ah! Rao menggunakan kekuatan pertahanan yang mengerikan dari iblis banteng berwajah biru. Setelah diserang oleh api kuning, dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Suhu yang mengerikan yang bahkan dapat membakar jiwa membuat iblis banteng berwajah hijau itu. Iblis benar-benar tergerak. Penguasa abadi. Ketika iblis banteng berwajah biru itu diikat oleh ular piton api,
tubuh Xiaoyan menghilang ke dalam kehampaan seperti hantu, dan mendekati harimau iblis busur bulan. Bagaimana dengan orang-orang? Kemana kau pergi? Harimau iblis busur bulan baru saja akan menarik Gongsuan dan melepaskan pukulan yang menghancurkan, tetapi menemukan bahwa sosok Xiaoyan di atas langit tiba-tiba menghilang, dan bertanya dengan ragu. Aku di sini. Suara itu muncul, dan tepat di belakang harimau iblis busur bulan, seorang penguasa raksasa dengan api yang menyilaukan menebas langsung ke arahnya. Aku tidak bisa menahan diri, Gongsuanku terbentuk dari bahan-bahan khusus dan keterampilan bertarung. Kau memainkan harimau di kelas. Tidak, mungkin. Begitu harimau iblis busur bulan selesai berbicara, dia melihat keistimewaan di tubuhnya. Gongsuan milik Xiaoyan, di bawah penguasa berat Xiaoyan yang suram dan kuno, retakan muncul darinya. Kaca, dengan suara, Gongsuan hancur, dan harimau iblis busur bulan tiba-tiba terbanting, seteguk darah menyembur keluar, dan aura dalam tubuh menjadi lemah pada saat yang sama. Jelas, Gongsuan ini terkait dengan asal-usulnya. Sekarang setelah Gongsuan hancur, asal-usulnya secara alami cepat menurun. Aku tidak tahu siapa kamu, tetapi jika aku jadi kamu, aku tidak akan membuang-buang waktuku di sini. Karena pengawal pribadi Serigala Naga Hitam dan beberapa Raja Iblis mungkin dalam bahaya di bawah serangan tuan kita. Jika aku pergi sekarang, aku khawatir masih terlambat. Kalau tidak, orang-orang itu akan mati. Harimau iblis busur bulan tidak bisa menahan diri untuk menutupi lukanya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Tuan Ular, apa yang dia katakan? Xiaoyan memiringkan kepalanya dan bertanya, kedua orang ini jelas bukan lawannya. Tuan, apa yang mereka katakan benar, kata ular dengan lega, pergi. Dalam sekejap, Xiaoyan mengambil kembali ular piton yang menyala itu gelombang dan berdiri dengan tenang di langit, dengan tangan di punggungnya dan penguasa kuno di belakangnya. Ayo pergi. Melihat kejadian Xiaoyan, kedua pemimpin pasukan iblis itu tidak berani ragu, dan segera mundur menuju base camp bersama pasukan monster iblis ini. Mereka tahu bahwa kekuatan yang terkandung dalam Xiaoyan ini terlalu aneh. Jika dia bersikeras mempertahankan mereka, dia mungkin akan kehilangan lebih banyak daripada keuntungannya. Tentu saja, pasukan Snake Commander yang tua, lemah, sakit, dan cacat serta yang lainnya tidak dapat memengaruhi mereka, jadi Xiaoyan akan membiarkan mereka pergi, melewati mereka. Raja Monster, di mana kamu sekarang? Bawa aku. Setelah orang-orang itu pergi beberapa saat, Xiaoyan berbicara perlahan, suaranya dipenuhi dengan beban yang sangat berat. Tetapi Xiaoyan tahu bahwa untuk menemukan naga dan serigala Heisha, para penjaga di bawah perlindungan Raja Iblis harus pergi. Bahkan jika Anda akan menghadapi pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi di dunia iblis. Harus pergi. Tuan, mendengarkan suara Xiaoyan yang serius, tubuh Snake Shuai sedikit gemetar, dan dia berkata, mari kita bicara, aku harus pergi. Xiaoyan secara alami mengetahui kekhawatiran Snake Shuai, jadi dia berkata dengan lantang. Tuan, ketika kami memasuki medan perang Resentful Mansion, kami baru saja bergabung dengan pasukan beberapa Raja Iblis lainnya, dan pasukan itu diserang oleh pasukan Tiran Tianxiong. Pada akhirnya, meskipun kami menerima pengawal pribadi dari Heisha Dragon Wolf, kekuatan kami dan perbedaan di antara mereka terlalu besar, dan kerugiannya sangat besar. Setelah itu, para komandan iblis di bawah Raja Iblis masing-masing harus melarikan diri dengan pasukan binatang iblis, mengambil kesempatan untuk mengalihkan perhatian pasukan mereka, sementara tiga Raja Iblis melindungi pemimpin pengawal pribadi. Perlahan-lahan menghindari pengejaran mereka, Snake berkata dengan gemetar, suaranya sangat tertekan dan berat, setiap kata yang diucapkannya, kemarahan di hatinya sangat tertahan. Berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang mereka miliki? Xiaoyan mengerutkan kening, jelas tidak menyangka situasi di sini lebih buruk dari yang dibayangkannya. Bahkan dengan bala bantuan dari tiga Raja Iblis, pengawal pribadi Serigala Naga Iblis Hitam masih seperti ini. Mundur, ditugaskan oleh Tiran Tianxiong sendiri, dia adalah elit sejati dari bawahannya. Menurut instruksi Raja Iblis sebelum keberangkatannya, saya khawatir hanya akan ada satu orang kuat di tahap akhir Dewa Petarung Bintang 8, ditambah 2 orang kuat di tahap tengah Dewa Petarung Bintang 8. Si tampan ular itu dingin, tidak ada fluktuasi lain dalam suaranya, dan beberapa hanya niat membunuh dan amarah yang tenang. Begitu, di mana mereka? Xiaoyan bertanya tanpa sadar.
Dia samar-samar dapat menebak bahwa alasan mengapa Tiran Tianxiong tidak mengambil tindakan sendiri adalah untuk berjaga-jaga terhadap apa yang disebut Raja Jahat Tulang Putih, tetapi tingkat kekuatan tempur ini ditempatkan di mana saja, itu dapat dianggap sebagai kekuatan kelas 1 yang super. Weng berdengung. Suara Xiaoyan yang penuh tanya baru saja jatuh, dan tiba-tiba, seberkas cahaya langka melesat ke arah Xiaoyan di atas si ular tampan. Sinar itu bercampur dengan kekuatan yang cukup misterius, dan tampaknya merekam beberapa informasi yang cukup berguna. Sekarang, saya khawatir mereka telah tiba di tebing bulan jahat. Kelompok cahaya misterius itu mengalir ke tubuh Xiaoyan, dan suara-suara yang sangat datar ini tiba-tiba memasuki telinganya. Apakah sudah mencapai tingkat yang begitu serius? Api Xiaoyan muncul dan sepenuhnya memusnahkan kekuatan ini. Tentu saja, teknik ini digunakan untuk mencegah pembangkit tenaga listrik lain menemukannya. Jadi dia sangat berhati-hati. Tuan Ular, bawa prajurit yang tersisa dan pergilah langsung ke medan perang Tianyuan, yang telah kubersihkan sepenuhnya, dan merupakan tempat terbaik bagimu untuk menumbuhkan kesehatanmu. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia merobeknya dengan santai, dan retakan ruang pun muncul. Dia berjalan keluar, memunggungi mereka, dan menatap ke kedalaman medan perang ini, tanpa bergerak sedikit pun. Tapi, bagaimana denganmu, tuanku? Pada saat ini, Komandan Ular itu merasa betapa tidak berartinya dia. Dia memiliki kekuatan Dousian Bintang 8 tingkat menengah yang bermartabat. Karena dia pernah bertarung melawan pasukan Tiran Tianxiong sebelumnya, dia sekarang diselamatkan oleh seorang pria di tengah Dousian Bintang 7. Namun pada akhirnya, Sui masih khawatir tentang keselamatan Xiaoyan dan berkata dengan sungguh-sungguh. Aku akan menemui apa yang disebut batu sandungan itu. Begitu dia selesai berbicara, Xiaoyan juga menunjukkan tanda-tanda akan pergi. Tapi, mendengar suara datar Xiaoyan, tubuh tampan dan harimau ular itu terkejut, dan kata-kata itu tidak bisa keluar dari mulutnya. Sekarang setelah kekuatan mereka tersebar, jika mereka menghentikan Xiaoyan untuk pergi, saya khawatir beberapa Raja Iblis dan pengawal pribadi akan berada dalam bahaya. Korban jiwa meningkat, untuk sementara waktu, Snake Sui juga ragu-ragu. Jangan khawatir, aku tahu apa yang aku tahu. Xiaoyan menunjukkan senyum percaya diri, dan segera bertanya tentang roh buku iblis di tubuhnya, melangkah melalui kekosongan, dan berjalan menuju tebing bulan jahat. Tuanku, di mana salah satu dari 2 kota dan penjara iblis yang ada? Aduh, pada saat ini, Komandan Ular hanya bisa membawa sisa pasukan menuju medan perang Tianyuan, dan hanya bisa berdoa kepada Xiaoyan dalam hati. Weng berdengung. Raungan keras terdengar di mana-mana di medan perang rumah dendam. Satu demi satu, hantu energi jahat merah dan kelompok iblis hijau yang tidak sadar terus terjerat, memenuhi seluruh medan perang dengan rasa yang mengejutkan. Jelas, tempat ini dapat dikenal sebagai medan perang pertama dari medan perang kuno dunia iblis. Bukankah itu membuang-buang waktu? Hei, dalam kehampaan yang sunyi dan gelap, beberapa lampu pelangi mengejarku seperti bintang yang memegang bulan, tetapi serangan mengerikan yang meletus dari tubuhnya mungkin bukan yang terbaik di antara 8 dewa pejuang bintang. Sial, mereka mengejar mereka. Jika keadaan terus seperti ini, situasi kita mungkin akan sangat buruk. Di atas kehampaan, beberapa orang yang mengerahkan kecepatan mereka hingga batasnya, dengan sosok yang sangat tidak sadar di belakang mereka, berkata, jalan. Orang ini memiliki otot kekar, dan ada bekas luka merah yang jelas di kulitnya, dan jejak noda darah yang mencolok terus muncul. Jelas, pria besar ini telah menderita cedera serius demi melindungi beberapa orang di sepanjang jalan. Di antara banyak kerajaan iblis di bawah He Xiaolonglang, Badak Bumi cukup untuk menduduki peringkat 20 teratas. Raja Iblis Badak Bumi dengan kekuatan Dousian Bintang 8 di tahap awal, orang ini terutama defensif, dan tubuhnya sangat menakutkan. Jika pertahanannya ringan, saya khawatir itu tidak akan terlalu banyak dalam menghadapi serangan pembangkit tenaga listrik Dousian Bintang 8 tahap menengah yang sebenarnya. Keduanya adalah pemimpin pengawal, dan mereka adalah orang kepercayaan sejati Lord He Xiaolonglang. Hanya setelah mereka bangun, mereka akan dapat mengetahui keberadaan Lord, jadi mereka tidak boleh tertinggal apapun yang terjadi. Di antara mereka, Raja Iblis memiliki mata yang dalam. Melihat orang-orang di belakangnya, dia berkata dengan dingin. Para pengawal lainnya telah menyamar sebagai kita, tersebar di sekitar, mencoba membingungkan pandangan mereka. Setelah napas Sun,
Raja Iblis yang membawa pemimpin pengawal lainnya juga berkata pada saat yang sama. Orang ini adalah Yanting, cukup elegan, dengan aroma bunga yang langka di sekujur tubuhnya. Dia juga berada di bawah komando naga hitam dan serigala. Raja Iblis Bunga, seorang pemimpin elit yang ingin membela Tiran Tianxiong dengan kekuatan ini di tahap awal Dewa Pertarungan Bintang 8, ditambah 2 Dewa Pertarungan Bintang 8 tahap menengah. Agak aneh, belum lagi mereka juga memiliki 2 pemimpin selera yang jatuh koma. Kekuatan tempurnya sangat berkurang. Ketiganya, bisakah kalian berlari dengan baik? Sementara mereka bertiga berdiskusi, dalam kehampaan di sekitar mereka bertiga, mereka tiba-tiba sepenuhnya diselimuti oleh riak energi berdarah yang tidak normal, benar-benar tak tertahankan bagi mereka. Pembangkit tenaga listrik tahap akhir Dewa Pertarungan Bintang 8. Raja Iblis Darah. Pada saat ini, 10.000 Raja Iblis tiba-tiba melangkah maju dan berhenti di depan 2 Raja Iblis, menahan invasi energi berdarah yang menyedihkan bagi mereka, dan matanya di antara mereka, ekspresinya sangat serius. Dan kita, setelah beberapa saat, langit berdarah, dan 2 suara juga memenuhi udara. 1 Dewa Pertarungan Bintang 8 tahap akhir dan 2 Dewa Pertarungan Bintang 8 tahap menengah benar-benar meremehkan kita gelombang hahaha. Pemakaman 10.000 iblis. Raja 10.000 iblis mendengus dingin, dan energi iblis hijau yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit, berubah menjadi monster ganas yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai bentuk. Tanpa penjelasan apapun, dia langsung menembak ketiga orang di depannya. Energi yang terkandung di dalamnya ternyata adalah perasaan tidak nyaman di alam merah milik Raja Iblis Darah. Maju, begitu serangan itu jatuh, seluruh alam merah menjadi bergoyang, dan Raja 10.000 Iblis mendengus. Dan karena Raja Iblis Darah tidak menyangka akan mendapat serangan mendadak dari Raja Iblis 10.000, dia hanya bisa menahan serangannya untuk sementara waktu. Brak, Raja Iblis 10.000 Bunga dan Raja Iblis Badak Bumi saling memandang dengan ekspresi serius. Mereka segera membawa sosok itu di belakang punggung mereka. Dengan bantuan serangan Raja Iblis 10.000, mereka melompat turun dari langit dan menghadapi makhluk yang luar biasa menakutkan di bawah tebing. Itu adalah tebing Siwe, dan kedalaman tebing Siwe adalah penjara penindasan iblis, Siu-Siu. Cahaya darah menyeramkan, yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip dalam kehampaan yang redup ini, dan bahkan dari jarak 100 mil, orang dapat dengan jelas mencium aura berdarah yang menindas di atasnya. Apakah kamu menemukan seseorang? Pada saat ini, di atas tebing bulan jahat yang diselimuti darah, di atas awan darah yang tebal, bayangan hitam sedingin es berdiri, artinya. Tidak, ketiga orang ini sangat berhati-hati. Ketika mereka memasuki tebing Siwe, mereka sudah menutupi aura mereka. Kami mencari di seluruh pinggiran tebing Siwe, tetapi kami tidak dapat menemukan siluet atau aura mereka. 2 Raja Iblis lainnya menggelengkan kepala pada saat yang sama, dan ada sedikit keraguan dalam suara mereka. Tebing Siwe seluruhnya terdiri dari jurang dan batu-batu kasar. Rute di sini rumit, dan mengandung banyak aura tirani, energi iblis yang sangat jahat dan terkorosi, yang menghiasi seluruh tebing Siwe. Jahat, aku khawatir mereka akan memasuki kedalaman tebing Siwe. Bagaimanapun, satu-satunya cara untuk menghindari deteksi kita. Setelah Sunsi, salah satu Raja Iblis mengeluarkan suara pelan, tetapi dia berbicara tentang kedalaman tebing Siwe. Ketika saatnya tiba, matanya terkulai tanpa sadar, seolah-olah ada sesuatu yang sangat menakutkan di dalamnya. Kedalaman tebing Siwe, Raja Iblis Darah mengerutkan kening. Jika demikian, aku khawatir akan ada banyak masalah dalam menangkap mereka bertiga. Bagaimanapun, ada penjara penekan iblis di sana, dan yang disegel di penjara penekan iblis itu ada. Teman-teman, satu-satunya cara adalah membiarkan pembangkit tenaga listrik kesempurnaan Douxian Bintang 8 mengambil tindakan, jika tidak. Sialan, aku menghitung semuanya, tetapi pada akhirnya tidak menghitung bahwa Raja Iblis 10.000 masih tertinggal. Tidak apa-apa, cari aku. Bahkan jika mereka memasuki ruang lingkup penjara penindasan iblis, mereka harus ditangkap, jika tidak, tuannya akan disalahkan, dan kemarahan semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa kita tolak. Bahkan jika kamu memasuki penjara kota iblis. Ayo pergi. Raja Iblis Darah mendengus dingin, dan ketiga sosok itu tenggelam ke tebing Siwe pada saat yang sama, dan para prajurit mencari bagian dalam dengan hati-hati ke 3 arah. Tik-tok-tik. Pada saat ini, aura yang menyeramkan dan menakutkan memenuhi bagian dalam tebing Siwe,
dan suara aneh tetesan air menetes muncul, membuat tempat itu seperti gua iblis. Pada saat ini, 3 orang dari Wan Yaowang dan 2 pemimpin penjaga yang tidak sadarkan diri perlahan berdiri di sebuah gua batu yang agak gelap. Sungguh napas yang mengerikan, tampaknya ada sesuatu yang jahat di kedalaman tebing jahat ini. Setelah sosok itu stabil, alis Raja Iblis Bunga Segudang berkedut, dan matanya yang indah menembus kegelapan yang tak berujung, seolah-olah dia bisa mencium sesuatu. Tubuhnya adalah peri dalam bunga, dan dia secara alami sangat peka terhadap aura jahat ini, dan dia masih tidak menyadari bahwa ada 2 kota iblis yang tersembunyi di sini, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Di sini, seharusnya itu adalah kandang jahat air dan api yang menekan orang-orang jahat dari luar wilayah. Setelah beberapa saat merenung, Raja Iblis dari 10.000 iblis perlahan membuka mulutnya. Air dan api, mungkinkah selama Perang Dunia Pertama sebelumnya, pasukan suku jahat asing menyerang dunia iblis kita, dan mereka berdua memiliki kekuatan seperti Raja Kulit Putih. Raja Iblis Badak Bumi tidak dapat menahan diri untuk berseru ketika dia mendengar kata-kata itu. Itu benar, Raja Iblis 10.000 mengangguk dengan berat. Cek-cek, ada banyak rumor tentang kedua Swangsha ini di dunia iblis. Konon katanya mereka berdua adalah saudara kembar, kakak laki-laki memperbaiki api, dan adik laki-laki memperbaiki air. Keduanya saling melengkapi, dan kekuatan mereka hampir berada di puncak di antara Dewa Pejuang Bintang 8. Entah mengapa mereka membelot dan menjadi antek suku jahat asing. Yang lebih mengerikan lagi adalah kekuatan gabungan mereka berdua, bahkan dalam menghadapi penyempurnaan Dosian Bintang 8 yang sebenarnya, mereka semua memiliki kekuatan untuk bertarung. Petik 2. Awalnya, mereka berdua menyerang dunia iblis dengan pasukan suku jahat dari luar wilayah. Mereka ditekan oleh Kaisar Iblis dengan lambaian tangan, dan mereka segera disegel di sini, membentuk penjara iblis penekan air api. Aku ingin mereka bertobat di segel tak berujung. Kota iblis ini cukup untuk menduduki peringkat ke-10. Kandang jahat air dan api. Permaisuri Iblis Badak Bumi berkata dengan suara melankolis, keterkejutan dalam suaranya sangat sulit disembunyikan. Puff, ketika beberapa orang sedang berbicara, sesosok-sosok yang agak tergesa-gesa menghampiri mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak ada waktu, sekarang aku harus memasuki penjara penindasan iblis, berharap untuk menghancurkan situasi saat ini. Jika tidak begitu kedua pemimpin jatuh ke tangan mereka dan membiarkan mereka menemukan tempat segel Kaisar Iblis dan lokasi tuannya, Tuan Serigala Naga Hitam akan pasukan koalisi akan benar-benar hancur, dan bahkan seluruh dunia iblis akan sepenuhnya ditulis ulang. Mendengarkan suara yang tergesa-gesa ini, Raja Wan Yao membuat langkah yang menentukan, mendorongnya tiba-tiba, beberapa orang gemetar, dan langsung menuju gerbang batu penjara penindasan iblis. Orang-orang ini, apakah mereka gila? Pada saat ini, melihat beberapa orang yang masuk ke gerbang kematian, mata Raja Iblis Darah menyusut dengan keras dan meraung. Setelah Sun Si, Raja Iblis Darah juga ikut masuk bersama. Di luar tebing bulan jahat. Apakah kamu yakin itu di sini? Pada saat ini, Xiaoyan perlahan-lahan mengambil bantuan dari celah spasial dan bimbingan roh buku iblis di tubuhnya, dan datang ke tebing Siwe. Baru saja tiba di sini, perlindungan tubuh otomatis yang tak terkendali dari api suci di tubuh Xiaoyan, tampaknya tebing jahat ini mengandung sentuhan kekuatan jahat yang ditakuti oleh banyak api suci. Kekuatan Xiaoyan hari ini telah mencapai tahap tengah dari Dewa Pejuang Bintang 7. Selain banyaknya api suci di tubuhnya, ia dapat ditakuti oleh pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Pejuang Bintang 8. Dan pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Pejuang Bintang 8, bahkan di antara klan jahat ekstrateritorial, hanya memiliki jumlah yang sangat sedikit dari tingkat kaisar, dan sisanya adalah klan jahat ekstrateritorial tingkat raja yang paling menakutkan dan misterius. Weng berdengung. Setelah napas, api suci di tubuh Xiaoyan meletus dengan aura pertahanan yang menyilaukan, tetapi kubus iblis di tubuh Xiaoyan seolah-olah dia telah menemukan lawan yang seimbang. Napas aneh yang tak terkendali, seolah bersiap untuk bersaing dengan kekuatan jahat ini. Ada 2 raja ras jahat dari luar wilayah. Roh buku iblis berubah menjadi tikus putih berbulu, melayang di atas bahu Xiaoyan, dan tertawa. Tawa itu elegan, tetapi menyebabkan badai di hati Xiaoyan. 2 raja ras jahat dari luar wilayah. Pupil mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut, dan dia kehilangan suaranya. Yah, jika tidak ada yang menggunakan bunga tersegel, mereka seharusnya tetap menjadi 2 raja dengan gelar Raja Putih.
Tikus putih itu membuka mulutnya dengan lembut, seolah-olah dia mengatakan sesuatu yang sangat tidak mencolok. Dua Raja Putih. Pada saat ini, pikiran Xiaoyan berputar cepat, alisnya berkerut, dan bahkan tinjunya tanpa sadar terkepal. Yang terkuat di antara ras alien gelombang disebut Raja, dan di level Raja, ada 3 level. Raja, yang paling dasar, Raja Hitam, Raja Putih, dan Raja Merah. Dua Raja Putih, apa artinya ini? Ini berarti bahwa dua Raja Klan Jahat di tebing jahat ini memiliki kekuatan terendah dari para petarung abadi Bintang 8. Selain itu, kekuatan dan sarana yang dimiliki untuk bisa menjadi Raja Kulit Putih di antara suku-suku jahat di luar wilayah itu pasti tidak akan lebih lemah daripada para petarung abadi Bintang 8 manapun di dunia iblis. Pada saat ini, Xiaoyan tidak dapat menahan senyum masam di wajahnya. Pada saat ini, dia juga mengerti bahwa tidak mengherankan jika dunia iblis berada di peringkat kedua di dunia. Namun, tidak peduli jenis sarang harimau lontan yang mana di sini, Anda harus melewatinya. Boom! Aura gelap terus bermunculan, dan terkadang di antara bebatuan di tebing-tebing Sihiwe, mereka mengembun menjadi monster yang sangat ganas yang merajalela, tetapi setelah beberapa saat, mereka juga akan diserang oleh Sihiwe. Aura iblis hijau dengan kekuatan mendominasi di tebing itu tersapu dan padam. Keduanya datang satu demi satu, dan tampaknya ada semacam hubungan pembatasan yang luar biasa. Dan pembatasan aneh semacam ini menunjukkan jejak misteri dan kejahatan, tampaknya tempat ini benar-benar penjara penindasan. Serigala Naga Setan Hitam. Pada saat ini, Xiaoyan meminjam jejak kekuatan gelap dari dunia bawah yang gelap, dan tiba-tiba seluruh tubuhnya seperti kelelawar, berenang tanpa suara di tebing bulan jahat, mencoba menemukan 10.000 Raja Iblis menunggu napas orang lain, sudut mulutnya meremehkan. Namun, Xiaoyan terkejut menemukan bahwa jejak napas dan gerakan 10.000 Raja Iblis terhapus dengan bersih, dan ukuran tebing bulan jahat jauh di luar imajinasinya. Siapa keluar dari raja ini? Setelah Sunsi, tepat saat Xiaoyan baru saja melewati balok batu prisma, sebuah suara geram terdengar dari tidak jauh di belakangnya. Raja Iblis di tahap tengah Dewa Pertarungan Bintang 8. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, kekuatan kegelapan di tubuhnya hancur total oleh raungan ini, dan segera tubuhnya berdiri sedikit, dan matanya menatap pria besar di depannya, kepalanya ditutupi garis-garis hitam untuk sementara waktu. Raja Iblis di tahap tengah Dewa Pertarungan Bintang 8, penguasa salju Tianying, mengenakan baju besi seputih salju. Baik itu rambut atau alis, semuanya berwarna putih salju yang ekstrim, yang membuat orang tanpa sadar berdebar-debar. Orang ini pandai terbang, cocok untuk pertempuran di ketinggian, dan kekuatan tahap tengah Dewa Pertarungan Bintang 8 telah memberinya depresi yang sangat kuat. Jelas, kekuatan tempur orang ini mungkin sangat mengerikan. Lupakan saja, tidak ada gunanya membuang-buang waktu di sini, aku di sini hanya untuk menemukan seseorang. Xiaoyan menggelengkan kepalanya pelan, dan api di sekujur tubuhnya segera keluar, membuka jalan di bawah kakinya, meningkatkan kecepatannya ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan peningkatan teknik peledakan, Xiaoyan hendak pergi, tetapi orang ini tidak dapat menghentikannya. Kemana harus lari? Tianying Snow Lord awalnya tidak ingin membunuh Xiaoyan, dia telah memperhatikan napas Xiaoyan sejak Xiaoyan masuk ke sini, tetapi dia selalu penasaran, seorang pria kecil di tahap tengah Seven Star Fighting Immortals. Bagaimana kamu bisa memiliki keberanian yang mengerikan untuk masuk ke sini? Jika dikatakan bahwa dia adalah penyelamat Wan Yaowang dan yang lainnya, maka Tianying Snow Lord tentu saja tidak akan mempercayainya. Bagaimanapun, kekuatan orang ini terlalu rendah, dan dia bisa mengabaikannya di matanya sendiri. Sekarang setelah dia baru saja mengungkap Xiaoyan, dia melarikan diri, yang memperkuat spekulasi di hati Tianying Snow Lord. Orang ini memiliki hantu di dalam hatinya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa melarikan diri ketika dia melihat dirinya sendiri? Tabrakan. Di ruang batu yang gelap, ada jurang dan jurang, tetapi di belakang Tianying Snow Lord, bulu putih bulan yang agak dingin perlahan naik dan muncul di balik lengannya. Dengan potongan-potongan bulu putih salju, mereka melesat ke lokasi tempat Xiaoyan melarikan diri. Boom! Bulu-bulu putih salju menyentuh bebatuan di sekitarnya, dan suara memekakkan telinga menyebar dengan riak energi yang dahsyat. Untuk sementara waktu, debu yang tak terhitung jumlahnya dan fluktuasi energi yang mengerikan menyebabkan seluruh kehampaan sedikit bergetar. Orang gila ini, Xiaoyan hanya berlari sebentar,
dan menemukan bahwa jalan di depannya benar-benar terhalang oleh batu, sehingga Raja Salju Tianjing, yang mengejarnya, menjadi semakin menakutkan, dan kekuatan serangannya cukup aneh. Jiwa pejuang, api suci, kekuatan jiwa, Xiao Yan berteriak pelan. Seketika, bayangan jiwa pejuang muncul, dan bahkan jiwa yang tak terlihat perlahan membuka jalan, siap menghadapi serangan orang ini. Namun, Xiao Yan tahu dalam hatinya bahwa prioritas utamanya jelas bukan untuk melenyapkan Raja Iblis, tetapi untuk keluar secepat mungkin, untuk menemukan pemimpin pengawal, untuk menemukan naga jahat hitam dan serigala, untuk memecahkan pola dunia iblis. Bahkan jika Xiao Yan memiliki kubus iblis dalam keadaan penuh, dia tidak memiliki keyakinan untuk menang. Bagaimanapun, kedua orang ini adalah elit bawahan Kaisar Iblis. Mereka menemaninya dari lahir sampai mati, dan kekuatan bertarung mereka dapat digambarkan sebagai mencekik. Boom! Untuk apa kamu berlari? Siapa kamu? Dalam sekejap, tubuh Tianjing Snow Lord muncul di belakang Xiao Yan seperti hantu. Pada saat ini, Xiao Yan terhalang oleh sebuah batu. Batu aneh semacam ini mengandung aura jahat yang mengerikan, bahkan jika itu adalah dengan kekuatan api suci, itu juga membutuhkan banyak waktu. Siapa aku? Tidakkah kau tahu? Xiao Yan tersenyum penuh minat, api yang sangat menyilaukan di tubuhnya perlahan-lahan mengandung gerakan pembunuh yang mengerikan. Karena aku tidak membuang-buang waktu, aku hanya bisa melarikan diri dengan cepat, dan dengan berita tentang roh buku iblis, suasana di sini sangat aneh. Sepertinya dua orang di penjara penindasan iblis dapat keluar kapan saja. Boom! Lingkaran api kuning meletus dari tubuh Xiao Yan seperti gelombang yang bergejolak, dan segera menamparkan bebatuan jahat di sekitarnya, membentuk makhluk api, mengelilingi Xiao Yan, menatap langit dengan waspada. Raja Salju Elang, orang yang menarik. Raja Salju Tianjing mencibir, dan suhu di area ini tiba-tiba turun, dan kepingan salju prisma seputih salju perlahan melayang pergi. Kekuatan orang ini sangat mengerikan. Melihat kepingan salju yang hambar ini membuat hati Xiao Yan berputar tanpa sadar, dan dia tahu kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya. Kekuatan jiwa, boom! Tanpa ragu-ragu, kekuatan jiwa yang mempesona meraung dengan makhluk api di depannya, meledakkan Raja Salju Tianjing, menyebabkan fluktuasi di sepanjang jalan, dan jejak retakan muncul. Tabrakan, beberapa kekuatan yang sama sekali berbeda bersentuhan bersama, dan kekuatan mengerikan yang meletus mengubah tempat ini menjadi debu, dan tiba-tiba sebuah gerbang perunggu yang ditutupi dengan pola monster hijau yang tak terhitung jumlahnya muncul tidak jauh dari mereka berdua. Ini adalah pintu masuk ke penjara penindasan iblis. Sebelum suasana pertempuran benar-benar tenang, Xiao Yan menatap gerbang raksasa ini dan mencium sedikit aura jahat darinya. Wah, kemana kau lari? Melihat kemunculan Xiao Yan, Master Salju Tianjing bergumam, dan kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya menyerang Xiao Yan dengan niat membunuh yang dingin. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Coba ini. Wajah Xiao Yan pucat, teratai api kuning pucat mengembun dari tangannya, dan segera melemparkannya ke arahnya. Puff! Apa ini? Ketika teratai api kuning pucat itu muncul, kepingan salju di sekitar Master Salju Tianjing meledak dengan aura ketakutan yang ekstrim, gemetar. Boom! Meskipun teratai api yang terkondensasi dari api abadi tidak sekuat samsara murka Buddha, itu lebih baik daripada berkah api abadi, dan abadi, cukup untuk memberi Xiao Yan sedikit waktu. Sial, tidak bisa membukanya. Dengan bantuan waktu yang dibeli oleh Huo Lian, Xiao Yan melesat dan datang ke pintu penjara penindasan iblis. Setelah beberapa pertanyaan, dia berkata tanpa daya, "Potong, pola monster ini dibuat oleh pembangkit tenaga reinkarnasi. Bagaimana kau bisa membukanya? Pergi ke sini." Dalam sekejap mata gelombang roh buku iblis berbentuk marmut keluar dari lengan baju Xiao Yi dan berjalan menuju celah batu di tepi gerbang perunggu raksasa. Di sana, ada aura iblis samar, serta aura berdarah merah, dan jelas bahwa seseorang telah memasukinya sebelum mereka. Ini, napas Raja Iblis 10.000, kau tidak akan salah. Ayo pergi. Xiao Yan meraih aura iblis samar di depannya dengan satu tangan, dan setelah identifikasi yang cermat, seluruh tubuhnya berubah menjadi gumpalan asap hitam, melesat ke penjara penindasan iblis. Tidak mungkin, anak ini telah memasuki penjara penindasan iblis. Bukankah itu jalan buntu? Dunia luar menyelesaikan semua serangan Xiao Yan, dan Master Salju Tianjing hanya bisa menggelengkan kepalanya. Jelas, dia meremehkan kekuatan Xiao Yan. Namun, ketika Xiao Yan memasuki penjara penindasan iblis,
dia secara alami tidak akan mengejarnya dalam-dalam. Karena dia tidak ingin mati. Ada 2 pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Putih di kota Sangkar Jahat Air dan Api, dan mereka tidak memiliki kekuatan lengkap dari para pejuang abadi Bintang 8. Jika mereka memasukinya, mereka hanya akan mati sia-sia.